kitaba. Terakhir, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Oke, baik. Kita tanpa berlama-lama ya, insya Allah kita akan mulai dari huruf yang pertama yang kita lihat pada ayat ke-29 surah An-Naba ini. Kita bisa tengok salah satu huruf yang sebenarnya dia huruf yang mudah atau huruf yang gampang untuk kita lafalkan. Tapi saking gampangnya, banyak orang yang melafalkan huruf ini tidak sempurna, tidak fokus, acuh, abai, asal. Karena apa? Karena saking gampangnya. Maka kita harus tahu ini huruf apa. Ini namanya adalah huruf waw. Huruf waw adalah huruf yang mudah untuk dilafalkan. Tapi jangan sampai gara-gara dia mudah untuk dilafalkan kita nggak sempurna melafalkannya. Ya, waw punya tata cara, waw punya aturan, waw punya hak untuk dilafalkan sesuai dengan kaidah. Di mana huruf waw harus dilafalkan? Seperti apa huruf waw harus dilafalkan? Oke. Nih, ya, kita kenalan sama huruf waw. Waw itu punya cara baca. Dan setiap huruf hijaiyah itu punya cara baca dengan makhrajnya masing-masing. Makhrajnya masing-masing. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah atau sumber suaranya huruf-huruf hijaiyah. Ya. Oke, makhrajnya huruf waw, makhrajnya dari mana? Dari asy-syafatain. Asy-syafatain ini artinya adalah kedua bibir. Waalaikumsalam. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Nah, seperti apa ilustrasinya? Ilustrasinya seperti ini. Tuh, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan bibirnya, mulutnya muncung seperti ini, maju seperti ini, ya. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman melafalkan huruf waw selalu memonyongkan bibir teman-teman, selalu memuncungkan bibir teman-teman? Kalau tidak, maka mulai sekarang pastikan ketika melafalkan huruf waw bibirnya muncung seperti ini, karena itu bagian dari makhraj huruf waw. Tuh, makhraj huruf waw itu harus maju, ya. Oke, jadi kalau kita contohkan teman-teman sekalian seperti ini, ya, perhatikan baik-baik. Wa. Jadi bibirnya maju, harus maju. Kalau pengen sempurna pelafalan ngajinya, kalau pengen sempurna ngajinya, kalau pengen maksimal ngajinya, maju bibirnya. Wa, baru masuk ke harokatnya. Wi, wu, baru masuk ke harokatnya. Tapi semuanya diawali dengan maju dulu bibirnya. Bukan hanya sekedar seperti ini teman-teman. Wa, wi, wu, wa. Nah itu nggak sempurna wawunya, nggak ada muncungnya, maka nggak sempurna makhrajnya. Ya, terima kasih Bunda Rafa Butik ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah jadi bibirnya maju. Waalaikumsalam. Lanjutkan. Nah jadi kita sudah ketahui. Oh iya, wow ini memang huruf yang mudah untuk dilafalkan, tapi tetap harus fokus. Jangan sampai gara-gara gampang akhirnya nggak diperhatiin betul-betul ya. Jadi ketika melafalkan huruf waw, pastikan mm. Terima kasih Bunda Alia. Mm itu apa? Maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, ya, manyun mulutnya. Jadi harus maju seperti yang tadi kita contohkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu setelah kita udah tahu bagaimana cara melafalkan huruf wawunya, sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya dia berbaris atas. Ya. Nah, terima kasih Bunda Artiwiyati ya, tapi koboynya, Masya Allah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda baris atas, ini disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia dasarnya dibaca dengan vokal A. Ya, dibaca dengan vokal A. Maka wawunya nggak dibaca wi, nggak dibaca wu, tapi dibacanya wa, gitu. Oke? Karena dia berharokat fathah. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, basicnya harus dibaca dengan vokal A.
Tapi kalau dia dibaca, ada yang berubah menjadi vokal O. Kalau dia berubah menjadi vokal O, contohnya apa? So, ro, to, ho, do, zo, go, ko, ho. Itu huruf tebal berarti. Tapi kalau dia tetap menjadi vokal A, tidak jadi O, maka dia adalah huruf yang tipis. Nah, ya, jadi ada huruf tebal, ada huruf tipis. Oke. Nah, kalau kita sudah menemukan wawu dibacanya wa atau wo. Wa, berarti kalau vokal A dia huruf yang tipis, nggak jadi vokal O kan, maka dia adalah huruf yang tipis. Maaf, dia adalah huruf yang tipis. Kalau kita menemukan ada huruf tipis yang dia berharokat baris atas atau fathah, maka cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Kalau teman-teman udah sering ikut live ini, pasti insya Allah sudah tidak asing lagi kalau saya bilang BMSS itu apa. BMSS artinya buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Kenapa harus buka mulut? Karena untuk menyempurnakan harokat fathahnya, bunyi vokal A-nya. Kenapa dilakukan sambil senyum? Karena sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Gitu, ya, kadar tipis dari huruf tersebut. Nih, kalau kita contohkan teman-teman sekalian nih, kalau kita hanya membuka mulut saja, maka pelafalannya seperti ini. Wah. Nah, wah. Kalau kita sambil senyum, senyumin dikit. Wah. Lebih tipis mana kedengarannya? Pasti lebih tipis yang kedua. Bedakan antara wah, ini hanya buka mulut saja, wah, ya, tidak disertai senyum itu. Tapi kalau sambil senyum, wah. Nah, bunyi hurufnya lebih tipis. Kadar tipisnya lebih terasa. Ya, oke. Sip. Nah, berarti yang cara melafalkan wawu, kalau teman-teman pengen step by step yang lebih sempurna atau lebih maksimal, maju dulu mulutnya. Ini step pertama. Lalu setelah maju mulutnya, buka mulut sambil senyum. Nah, ya. Maju mulutnya untuk makhraj huruf wawu, buka mulut sambil senyum untuk harokat fathah yang tipis. Nah, paham sampai sana? Oke, nih silakan difoto dulu. Kalau teman-teman merasa ini penting, silakan di screenshot dulu ya, biar teman-teman ada jejak napak tilas belajarnya tuh belajar apa sih, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Saya izin hapus. Masya Allah, saya izin hapus ya. Oke, nih saya izin hapus. Sudah. Sekarang kita masuk ke huruf kaf. Kita akan membahas huruf kaf. Teman-teman sekalian, ini namanya adalah huruf kaf. Nama asli huruf ini ketika dia tidak berharokat adalah huruf kaf. Terima kasih. Waalaikumsalam supportnya ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nih, huruf kaf ini dilafalkan nggak susah kok teman-teman, seriusan deh. Ya, nggak susah insya Allah. Cara melafalkan huruf kaf itu seperti kita melafalkan huruf K alfabet. Senatural itu. Ya, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu huruf kaf itu, teman-teman. Huruf kaf itu huruf K. Namun, kalau teman-teman pengen kita ada bagian yang kita lebih dalam lagi, biar jadi wawasan kita, teman-teman sekalian. Selamat bergabung Ustadz Rangga, sehat selalu Ustadz Rangga ya. Sehat selalu Ustadz Rangga ya. Masya Allah, lancar selalu segala bentuk kegiatannya ya Allah. Dan semoga selalu dikuatkan, disehatkan. Ada Ustadz Rangga ya, guru kita semua insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, huruf kaf ini ya sama seperti huruf K, natural saja. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku, selesai. Gitu. Ya, amin Ustadz, insya Allah. Nah, tapi ada salah satu sifat yang harus kita sempurnakan. Apa? Namanya sifat hams. Ya, atau banyak yang bilang tuh hames gitu. Hames. Padahal nggak pakai me ya, nggak ada pantulan hame gitu ya. Hams gitu. Oke. Apa itu hams? Hams itu secara dasar artinya ya, arti bahasa simpelnya itu adalah mengalirkan nafas, menghembuskan angin ya, mengalirkan nafas. Oke, kita tulis dulu bahasan basicnya dulu ya. Bahasan dasarnya dulu, mengalir nafas. Nah, jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf-huruf hijaiyah, menemukan ada huruf yang dia sifatnya hams, itu pasti mengalir nafas. Kecuali dua huruf. Apa? Huruf kaf dan huruf ta. Ya, mereka ada penghususan. Mereka punya sifat hams. Tapi kadar hamsnya, kadar nafasnya bukan mengalir. Tapi apa? Kita cek ya. Tapi hanya berupa nih,
hanya berupa percikan-percikan nafas saja, atau hamsnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Tadi kan kita sudah bahas, hams itu artinya mengalir nafas, ya. Jadi kalau ada huruf-huruf hijaiyah apapun yang dia ada hamsnya berarti mengalir nafasnya, kecuali huruf kaf dan ta. Kadar nafasnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Kalau dia berlebihan dari kadar percikan disebutnya nanti takaluf. Takaluf itu berlebihan, mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh huruf kaf yang dilafalkan berlebihan gimana, Bang? Ka. Tuh ya. Ki, tuh ya, ku. Nah itu berlebihan kafnya. Biasa aja, ka, ki, ku, ak, ik, uk, udah. Ya, oke. Jangan sampai berlebihan, ya. Jadi jangan sampai mengalir. Dia nggak mengalir, teman-teman. Dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Tuh, saya izin tulis ya biar nempel kayak lem uhu ya, teman-teman ya, di dalam benak kita. Ya, percikan nafas saja. Bisa difahami sampai sini? Ya, dipercikan saja, nggak berlebihan kok. Jangan berlebihan ya. Gitu. Waku. Jadi gitu aja. Waku, ku. Udah. Jangan waku. Jangan sampai berlebihan. Betul sekali ya. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Saya izin hapus yang bagian ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sret. Oke, kafnya sudah kita bahas, teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat harokatnya, teman-teman sekalian. Iya, berarti biasa aja ya Ustadz. Kaki, kaku, betul. Biasa aja ya. Ada percikan nafasnya kok kalau kita natural nih. Tuh ya. Oke, sip. Sekarang kafnya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat harokatnya. Nih teman-teman, kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini disebut dengan harokat apa, teman-teman? Ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini disebut dengan harokat dhammah. Ya, kita tulis. Disebut dengan harokat dhammah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah maka harus dibaca dengan vokal u, sret, ya. Maka kafnya di sini nggak kita baca waka ataupun waki, tapi waku. Karena apa? Karena dia berharokat dhammah. Ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau kaf sukun dihames, iya, kaf sukun semua, mau kaf sukun mau kaf harokat semuanya ada hamesnya. Ya, ada hamsnya. Ya, oke. Selanjutnya, berarti di sini bagaimana untuk kita bisa mendapatkan harokat dhammah yang sempurna? Pelafalannya caranya gimana? Caranya caranya maju mulutnya. Tanpa. Jadi huruf hijaiyah apapun ini ini maksudnya maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya, ya. Oke, maju mulutnya. Nah, jadi huruf hijaiyah apapun nggak ada pengecualian. Kalau untuk harokat dhammah tidak ada pengecualian. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah maka maju mulutnya, ya. Nih, karena banyak loh teman-teman ketika melafalkan atau ketika kita ngaji, khususnya melafalkan huruf berharokat dhammah, bibirnya nggak monyong. Jadi begini, waku, ku, naku, ini nggak sempurna. Ini nggak sempurna harokat dhammahnya. Harokat dhammah harus monyong. Wa kullu madmumin falan yatima. Terima kasih Bunda Aini. Ya, topik koboynya. Setiap harokat dhammah tidak akan pernah sempurna. Illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan benar-benar memonyongkan mulut. Ku, waku. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu monyongkan. Bang, kalau saya harus monyong-monyong, muka saya ketika ngaji jadi nggak ganteng dan nggak kece, misalnya gitu. Ya nggak masalah gak ganteng dan nggak kece di hadapan manusia. Tapi bacaan teman-teman ganteng, kece, cantik di hadapan Allah. Maju bibirnya. Ya, waku, maju. Ya, jangan ragu-ragu. Oke. Maju. Waku, maju. Ya. Oke. Jelas. Nah, silakan difoto dulu. Ya, silakan difoto dulu. Kalau ini rasa ada manfaat, ya, dan teman-teman ingin menyebarkan konten-konten ngaji, ya, mengisi konten-konten TikTok dengan ngaji, ya, dengan belajar ngaji, ya, silakan disebarluaskan, ya, biar semua tahu bahwasannya ngaji itu seru.
Ya, hanya lewat TikTok teman-teman bisa belajar bareng-bareng, berkumpul dengan orang-orang solih, dengan orang-orang yang ingin menyempurnakan bacaan Al-Quran, dengan orang-orang yang ingin lisannya basah oleh kalamullah. Allahu Akbar ya. Sip, kita lanjutkan kembali, Masya Allah ya. Nih, kita lanjutkan. Ya Allah, semoga teman-teman yang hadir dalam live ngaji dimanapun itu Allah muliakan karena Quran, insya Allah ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke huruf lam, teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam, bayangannya masih sama saja, nggak ada bedanya antara huruf lam dengan apa? Dengan huruf L pada abjad alfabet ada? Ada nggak di antara teman-teman yang melafalkan lam, bayangannya lam itu ya udah kita lafalkan saja huruf L, ada nggak? Nah, ternyata ya lam dengan L itu mereka tidak betul-betul serupa alias tetot ya. Gitu. Mereka tidak betul-betul serupa. Ya, gitu. Bedanya apa emang L dan lam? Dari segi pelafalannya apa bedanya? Bang, bukankah kalau huruf lam ini kita baca Al-Quran yang ada latinnya, lam ini ditransliterasi latinnya jadi huruf L? Betul. Tapi kalau dari hakikat baca, L dengan lam itu tidak betul-betul serupa, tidak betul-betul persis. Bedanya apa? Bedanya macam nih. Nih ya. Apa bedanya antara huruf L dengan huruf lam? Kalau huruf L yang disentuhkan hanya ujung akhir lidah kita saja. Contohnya Bang, macam ini. Al itu L. Tapi kalau huruf lam, ujung akhir tepi lidah kiri kanan sampai menyusur ke ujung akhir lidahnya itu nempel ke bagian langit-langit di atasnya, bagian langit-langit atau gusi di belakang gigi atasnya. Al la al. Kalau L al. Kalau lam al la. Kalau L la. Beda atau beda? Nggak ada pilihan lain. Beda atau beda? Nggak ada pilihan lain. Beda atau beda? Ya, gitu. Oke. Jadi tidak sama mereka. Nah, ini pentingnya kita bukan hanya berpatok nanti kalau udah biasa ngaji boleh baca Al-Qur'an pakai Latin boleh. Untuk awalan boleh, tapi nggak selamanya kita bakal baca ngaji itu pakai Latin. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita lafalkan wakulla. Coba wakulla atau wakulla. Wakulla, yang pertama wakulla atau wakulla. Wakulla. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama wakulla, yang kedua wakulla. Yang kedua. Faham. Beda nggak bunyinya? Beda kalau kita ngeh ya. Kalau kita simak baik-baik, beda bunyinya. Allahu Akbar. Lanjutkan lagi ya. Jadi beda antara huruf lam dengan L. Ya, gitu. Oke. Ya. Oke, sip ya. Selanjutnya kita bahas dulu harokatnya ya. Baru ke tanda tasydidnya. Kita lihat harokatnya satu-satu nih. Lamnya di atasnya ada baris atas. Teman-teman. Ya, baris atas ini disebut dengan harokat fathah. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas disebut dengan harokat fathah. Kita ulang lagi ya. Nah, maka lamnya di sini huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah basicnya dibaca dengan vokal A ya. Maka lamnya dibaca la. Oke, basicnya kan dia dibaca dengan vokal A ya. Kalau huruf hijaiyah apapun ketika berharokat fathah bunyinya tetap sesuai dengan dasarnya yaitu fathah, yaitu vokal A, maka dia adalah huruf yang tipis. Itu aja. Kalau bunyi vokalnya A itu tipis berarti. Kalau bunyi vokalnya ketika fathah bukan A tapi O, maka dia huruf yang tebal. Apa aja? So, do, to, zo, ho, ro, ko, ro. Itu huruf tebal ketika fathah. Ya, tapi kalau misalnya vokalnya bukan O ketika fathah tapi A, ya berarti dia huruf yang tipis ya. Oke, kita ulang lagi. Kalau ada huruf tipis, dia berharokat fathah, maka dibaca dengan cara apa? Cara penyempurnaan pelafalannya. Dengan cara buat teman-teman yang udah sering ikut live ini, dengan cara BMSS. Ajib, Masya Allah, Tabarakallah, Mumtaz ya. BMSS. BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Nah, buka mulut ini untuk apa? Untuk menyempurnakan harokat fathahnya.
Sambil senyum di sini untuk apa? Untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, jadi ketika kita lafalkan bukan hanya sekedar buka mulut saja, ya. Bukan hanya sekedar buka mulut saja, tapi disenyumkan sedikit biar apa? Biar kadar tipisnya tersempurnakan juga. Wa kulla la. Tuh. Ini sambil senyum nih. La. Tapi kalau nggak sambil senyum, la. Bedakan antara la dengan la dengan la dengan la. Ya, buka mulut sambil senyum. Oke. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Kita lanjutkan lagi, insyaallah. Yuk, kita lanjutkan kembali ya. Oke, belum selesai pembahasan kita. Itu kita baru sempurnakan huruf lamnya dan huruf harokat fathahnya. Harokat fathahnya baru kita sempurnakan. Tinggal sempurnakan bagian apa lagi? Nih, bagian ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ya. Sip, saya hapus dulu. Sip. Nah, teman-teman lihat di sini ada tanda simpul angka 9 yang warna merah. Ini namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah. Ya, kalau saya biasa sebut dengan tasydid. Oke? Tanda tasydid. Nah, teman-teman, kalau ada huruf yang bertasydid, cara bacanya diapain? Diapain kalau ada huruf yang bertasydid? Cara bacanya dengan cara diapain? Ayo. Diapain? Ditekan. Ya, ditekan. Sip. Nggak ada yang jawab ditahan. Ada yang jawab ditahan. Bukan ditahan, ya. Jadi basic tasydid itu tekan. Ya, basic tasydid itu teman-teman, basic tasydid itu tekan. Tekan. Ya. Oke. Kecuali dua huruf. Apa? Kecuali dua huruf apa, Bang? Huruf nun dan mim yang bertasydid baru dia ditahan. Karena apa? Karena ada hukum gunnah. Karena ada hukum gunnah, teman-teman sekalian. Faham? Nih, emang bedanya tekan dengan tahan, emang bedanya di mana, Bang? Nih, kalau tahan kan tahannya kan tahan 2 harokat. Nih, perhatikan. Kalau nun dan mim ketika bertasydid dia ditahan 2 harokat. Contoh, inna, amma, gitu. Tapi kalau misalnya selain nun dan mim, kalau kita tahan jadinya gini. Contoh lam tasydidnya kita tahan. Wa kulla syai'in. Kelamaan nggak? Kelamaan. Wa kulla. Apakah gitu? Ya enggak. Nah, maka bedakan konsep tasydid ini nggak semuanya ditahan. Tasydid semuanya tahan 2 harokat. Tasydid semuanya tahan 2 harokat. Kagak. Ya. Yang tasydid yang ditahan 2 harokat hanya 2 huruf saja. Apa? Nun dan mim saja. Inna, amma. Tuh, itu baru ditahan 2 harokat. Tapi kalau selain itu, contohnya tadi kalimat wa kulla, lamnya tasydid, maka nggak dibaca wa kulla. Apakah begitu? Ya tidak. Cukup 1 harokat saja ditekan. Wa kulla. Nah itu. Ini surah An-Naba ayat ke-29. Ya. Faham? Jelas ya teman-teman? Gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Wa kulla. Jadi cukup ditekan saja. Wa kulla, bukan ditahan. Faham? Konsep tahan dan tekan beda ya. Yang ditasydid, yang ditahan cuma 2 huruf nun dan mim saja. Enggak yang lain. Ya, jelas? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Masya Allah ya. Sip. Yuk lanjut lagi ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Wa kullasya. Nah, selanjutnya teman-teman, nama huruf asli ini apa? Nama aslinya ya, bukan nama ketika dia berharokat. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama aslinya adalah huruf apa? Huruf shin. Apa? Shin, bukan huruf sya. Nggak ada huruf sya ya. Ini namanya shin, bukan huruf sya. Sya itu shin yang berharokat fathah, itu baru sya. Nama asli hurufnya apa? Nama asli hurufnya adalah shin, bukan sya. Nggak ada yang namanya huruf sya. Nggak ada ya. Namanya huruf shin. Oke.
Sip, ya, namanya adalah huruf huruf shin. Nah, huruf shin ini kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin. Apa coba ada yang tahu kesalahannya? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin adalah jangan sampai apa teman-temannya sering ikut live saya ingat nggak apa kesalahannya? Apa ayo. Kesalahannya adalah bibirnya apa? Bibirnya bukan becek. Bibirnya centil. Hati-hati nih yang suka melafalkan shin bibirnya centil, nanti disentil ya. Jangan centil bibirnya, ya. Maksudnya gimana, Bang? Oke, gini. Siapa yang teman-teman ketika melafalkan huruf shin bibirnya centil seperti ini? Perhatikan. Sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy. Siapa yang bibirnya centil seperti itu? Jujur di kolom komentar sekarang juga. Siapa yang melafalkan shin bibirnya centil? Sya. Siapa? Itu kurang sempurna, ya. Oke, nah jujur gak boleh ada dusta di antara kita. Cielah dusta di antara kita, ya. Hati-hati, ya. Tuh batuk saya ya, sampai batuk tuh. Nah jangan ya, jangan centil. Kenapa nggak boleh bibir centil, Bang? Karena shin makhrajnya bukan dari bibir yang dicentilkan, ya. Nah, terus di mana dong huruf shin? Yuk kenalan sama huruf shin yuk. Mau nggak kita ta'arufan? Mau ta'arufan teman-teman? Ta'arufan yuk. Ta'arufan kita sama shin, bukan aku dan kamu, tapi kita dengan huruf shin, ya. Oke, nih perhatikan ya, kita ta'arufan ya. Yang ta'arufan bukan aku dan kamu, tapi kita dengan huruf shin. Nih, shin. Perhatikan, shin ya. Bibirnya nggak boleh centil, ya. Oke, kalau centil disentil, ya. Nih, shin itu punya makhraj. Nah, lihat makhrajnya. Shin makhrajnya dari mana? Makhraj huruf shin itu dari wastul lisan istilahnya. Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Bang, tengah lidahnya diapain, Bang? Tengah lidahnya diarahkan ke langit-langit. Wal wastu faji mushinuya. Ya, wal wastu faji mushinuya nih. Bagian tengah lidah kita yang berwarna ungu nih diarahkan ke langit-langit. Diarahin aja ya, bukan nempel. Dikasih celah dia sedikit. Hah? Bang, kenapa nggak ditempelin, Bang? Kenapa harus dikasih celah antara tengah lidah dengan langit-langit? Celah ini untuk sifat yang disebut dengan at-tafashi. Tafashi ini menyebar udara dari mulut. Ya, walid tafashi shinu. Jadi, tengah lidahnya diarahkan ke langit-langit tapi nggak nempel. Nah, ajib nggak teman-teman? Nih sekarang kita coba contohkan. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf shin, senyumkan saja, bibirnya nggak usah ikut centil. Kalau centil disentil nih, ya. Oke, sya, gini aja, sya. Tinggal angkat lidah kita ke langit-langit, sebarkan udara dari mulut. Shh, toh. Shh. Ya, kerasa nggak? Kerasa nggak sama teman-teman? Sya. A'udzu billahi minasy. Senyum aja, senyum. Sya. Bukan a'udzu billahi minasyaiton. Enggak. Ya. Oke. Paham? Seru enggak ngaji? Seru, teman-teman. Udah mah seru. Teman-teman nontonnya free, ya. Pokoknya kalau teman-teman tidak memanfaatkan sosial media teman-teman untuk belajar, sayang. Ketinggalan zaman kita nanti. Ya. Gitu. Betul, ketinggalan zaman. Kenapa? Karena kita sekarang media belajar tuh banyak banget, teman-teman. Tinggal kitanya mau nggak meluangkan waktu, meluangkan kuota. Ya, iya nggak? Ya Allah. Ya, kalau teman-teman rasa ini live-nya ada manfaat, 1.500 orang, coba tap-tap layar bersamaan dan share di pojok kanan bawah. Kita Qurankan TikTok. Kita tunjukkan pada dunia bahwasannya sosial media itu adalah ladang pahala jariah, adalah ladang amal untuk kita, adalah lumbung ilmu untuk kita. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Sip, paham ya? Jadi paham, bibir shin jangan sampai bibir centil. Ya, jangan sampai bibirnya dicentil-centilkan, nanti disentil. Begitu.
Ya, oke, lanjutkan lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, jangan lupa agungkan Allah di kolom komentar, teman-teman sekalian. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas sedikit harokatnya ya. Kita ulas sedikit harokatnya ya. Oke, teman-teman perhatikan. Shinnya di sini, ya. Shinnya di sini berharokat baris atas. Baris atas dibaca dengan vokal apa, teman-teman basicnya? Baris atas atau disebut dengan harokat fathah. Dibaca basicnya dengan vokal A. Nah, dengan vokal A maka shinnya dibaca sya. Gitu, teman-teman. Gampang kok ngaji itu kalau kita mau pelan-pelan. Gampang kok ngaji itu kalau kita gak pengen instan-instan. Pelan-pelan aja. Step by step aja, dinikmati. Ya, dibaca dengan vokal A. Kalau dibaca dengan vokal A berarti dia huruf yang tipis, huruf yang tebal. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah bunyinya A, maka dia huruf tipis atau huruf tebal. Maka dia adalah huruf tipis. Kalau huruf tebal bunyi vokalnya apa kalau huruf tebal? Kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya apa? Bukan A, apa dong bunyi vokalnya kalau huruf tebal? Kalau huruf tebal bunyi vokalnya adalah O. Masya Allah. Paham ya? Alhamdulillah ya. Kalau bunyi vokal A, kalau O dia tebal. Apa aja bang contohnya? Huruf so, do, to, zo, kho, lo, ko, ro. Nah, begitu. Ya. Oke, sip. Yuk, pecut lagi semangatnya. Masya Allah. Maka di sini shinnya dia adalah huruf yang tipis, malah dihapus. Huruf yang tipis dan berharokat baris atas. Bagaimana cara pelafalan penyempurnaannya? Dengan cara BMSS. Buka mulut dan lakukan sambil senyum tipis-tipis. Kenapa buka mulut? Kenapa sambil senyum? Buka mulut untuk menyempurnakan bunyi vokal A-nya atau harokat fathahnya. Sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari dari huruf tersebut. Oh, Masya Allah ya. Jadi bagaimana bang? Begini ya, saya contohkan biar teman-teman gak kebayang-bayang, biar teman-teman gak ngawang-ngawang. Bagaimana maksudnya buka mulut sambil senyum? Ya, buka mulut sambil senyum. Contoh, kalau begini, perhatikan kalau begini, ini hanya buka mulut saja. Contoh, sya, 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 sya. Oke, tapi kalau buka mulut sambil senyum, sya, sya, sya. Sambil senyum tipis-tipis aja. Senyumnya nggak usah lebay. Sya, nggak gitu juga sih. Biasa aja. Sya. Beda nggak antara bunyi sambil senyum dan tanpa senyum? Sya, sya dengan sya, sya. Beda nggak? Jujur. Beda atau beda? Nggak ada pilihan lain. Nah, gitu ya. Sip, beda ya. Sip, Masya Allah. Ya, lanjut teman-teman. Ya, wa kullasya, wa kullasya. Masya Allah. Paham? Silakan difoto. Silakan di screenshot. Nih, foto nih biar teman-teman ada nampak tilasnya setelah selesai belajar. Ya, gitu. Ya, gitu. Lam pada lafaz Allah kok tebal karena ada aturan main khusus. Ya, pada lafaz Allah. Ada dibaca murokok, ada dibaca mufakhamah. Nanti kita bahas kalau ada contoh kalimat Allahnya ya, lafaz Allahnya. Lanjut. Nah, teman-teman, sekarang kita menemukan ada huruf ya dalam kondisi sukun diikuti oleh huruf berharokat fathah. Kira-kira kondisi kalau ada ya sukun diikuti sama fathah sebelumnya itu nama hukum tajwidnya atau kondisinya apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ayo. Yo, kalau ada ya sukun sebelumnya fathah, apa nama kondisinya? Disebut dengan, kita lihat apakah ada jawaban yang kurang tepat. Nah, masih ada yang jawab madlin. Yang jawab madlin kita harus koreksi. Yang jawab madlin di sini, ini harus kita koreksi. Yang jawab madlin di sini harus kita tilang. Tapi kita jelaskan dulu. Ini apa kalau bukan madlin? Ya. Oke, nanti kita bahas nih. Ini kondisi ini disebut dengan lin, nggak pakai mad karena nggak dibaca panjang. Ya, ini hanya lin atau layin saja. Ya, atau misalnya harfulin atau huruflin atau haraflin atau harflin, tapi bukan madlin. Ya, nanti kenapa bukan madlin? Ya, kenapa bukan madlin? Nanti kita bahas. Nih, kita bahas dulu. Ini adalah lin, sifat lin. Ya, kalau teman-teman menemukan ada ya sukun atau wawu sukun yang diikuti sebelumnya oleh fathah, maka itu adalah lin. Ya, lin itu apa, Bang? Lin atau layin itu apa? Lin itu artinya adalah lembut. Layin itu artinya adalah lunak.
Ya, jadi dibaca ringan. Apanya? Ya sukun atau waw sukunnya? Syai'in, 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 syai. Tuh, lembut ya. Syai. Jadi bukan syai, 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 nggak gitu. Tapi syai, syai. Nah, ya. Atau misalnya taubatan, tahu, tuh lembut. Waw sukun atau ya sukunnya. Ya. Faham? Jelas, jelas, jelas. Ini namanya lin. Ya, gitu. Paham? Paham dulu nggak terkait dengan lin? Nanti kita akan bahas kenapa dia bukan madlin. Ya, oke. Selanjutnya, teman-teman, arti mad apa sih? Mad itu apa mad? Mad itu apa? Bacaan panjang. Minimal bacaan panjang berapa harokat? 2 harokat kan? 2 harokat kan bacaan panjang minimal? Coba di sini emang dibaca syai'in gitu. Dibaca panjang begitu. Wa kulla syai'in begitu. Tidak. Kenapa dia bukan madlin? Madlin itu kalau kita ada kondisi lin berjumpa dengan huruf yang disukunkan. Kalau kita berhenti di hamzanya baru dia madlin. Karena dibaca apa? Dibaca mad. Karena dia dibaca panjang. Wa kulla syai' baru madlin. Tapi kalau kita nggak berhenti di sini, nggak ada yang namanya madlin. Karena nggak dibaca mad, nggak dibaca panjang. Wa kulla syai'in. Tuh. Nah, ya, jadi yang disebut dengan madlin kalau berhenti di huruf setelah linnya. Nah, kalau nggak berhenti, ya nggak madlin dong. Ya karena nggak dibaca mad. Gitu. Sama seperti mad arid li sukun, betul sekali. Kalau mad arid li sukun, mad tabi'i ketemu suku huruf yang disukunkan. Kalau madlin, lin ketemu huruf yang disukunkan. Ya kalau wakof betul ya. Contoh madlin banyak di surah apa sih? Di surah Al-Quraish. Li ila fi Quraish. Tuh, Quraish itu madlin itu. Ya, alladzina hum an salat kok jadi ke situ? Li ila fi Quraish ila fihim rihlatash syita'i was shaif. Shaif itu madlin juga. Ya. Paham ya? Gitu. Oke, silahkan difoto. Nih, silahkan difoto, disebarluaskan. Kalau ini ada manfaat, kita Qurankan TikTok bareng-bareng, kita suguhkan tontonan baik untuk adik-adik kita yang sudah mulai main TikTok. Ya, ayo. Yang pengen menyuguhkan konten-konten ngaji, konten-konten tilawah, konten-konten belajar ngaji untuk adik-adik kita yang buka TikTok, berperanlah untuk menyebarluaskannya, berperanlah untuk meningkatkan algoritmanya, berperanlah, ikut andillah, ya, gitu. Oke, lanjut teman-teman sekalian, ya. Kita lanjutkan kembali, ya, Masya Allah, sip. Gitu teman-teman, ya sekarang sosial media itu sungguh luar biasa impactnya. Maka yuk jadi agen-agen perubahan di sosial media. Ya. Oke, sip, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi di sini ini tadi lin atau layin. Ya, bukan madlin. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Ini huruf apa ini? Ya, huruf apa ini? Ini huruf apa namanya? Namanya adalah huruf hamzah. Ya, hamzah. Ada yang bilang hamzahnya hamzah duduk gitu ya, karena seperti duduk. Ya, boleh. Ya, nah hamzah di sini kita lihat harokatnya, harokat baris bawah 2, harokat baris bawah 2. Kalau baris bawah 1 namanya harokat kasroh. Kalau baris bawah 2 berarti kasroh apa namanya? Kasroh apa? Kalau baris bawah 1 kan kasroh saja. Kalau baris bawah 2 adalah kasrohtain. Ya, nama hukum tajwid nama hukum lagi nama harokatnya adalah kasroh tain atau kasroh tanwin atau tanwin kasroh boleh. Ya, maka hamzahnya kalau berharokat baris bawah 2 apakah dibaca i, syai'i gitu atau gimana teman-teman? Dibacanya menjadi vokal in, ya, menjadi vokal in, menjadi in. Jadi syai'in dibaca jelas bunyiannya, ya. Kalau baris atas 2 an, Kalau baris bawah 2 in. Kalau ada simpul angka 9 seperti ini, ya ini un. Ya, gitu. Namanya tanwin, an in un itu namanya tanwin, teman-teman. Oke, syai'in. Karena beda baris kita lanjutkan ke baris berikutnya. Oke, syai'in a. Nah, antara syai'in
Ya, tahu TikTok itu manfaatnya luar biasa kalau kita pakai untuk hal baik, teman-teman kecipratan pahala jariahnya. Tuh, gitu teman-teman ya. Lanjut lagi. So. Nih, teman-teman, ini huruf apa? Ayo. Ini adalah ha kecil ya. Tapi di bahasa Arab nggak ada ya. Di Arab itu ha sogir, ha kabir nggak ada ya. Ini bahasa kita saja. Ya, disebut dengan hak kecil atau hak pedas. Kenapa bang kok hak pedas? Emang kayak kepedesan ya? Iya, kayak kepedesan. Begitu, kayak kepedesan katanya begitu. Ya, iya nggak? Sepakat gak kita? Sepakat. Insya Allah. Yuk kita lanjutkan kembali ya, masya Allah. Nah, teman-teman siapa yang masih kesulitan melafalkan hak kecil? Ya, ada 2 kesalahan besar yang nggak main-main. Hah? Nggak main-main gimana, bang? Gini ya, saya jelaskan sedikit biar kita punya rasa hati-hati, gitu. Ya, ada kesalahan 1, ada kesalahan 2. Oke, simak baik-baik. Hak kecil masih banyak orang melafalkannya menjadi hak besar. Seret, gitu. Ya, hak kecil masih banyak juga orang melafalkannya jadi huruf kho. Apalagi hak kecilnya dalam kondisi sukun. Nah ya, ini kalau terjadi 2 kesalahan ini kesalahan yang bukan main, disebut dengan lahan jali. Lahanul jali, bukan bang jali, bukan ya. Lahan jali. Ya, lahan jali itu kesalahan yang besar. Kenapa bang ini termasuk ke dalam kategori kesalahan yang besar? Kenapa coba? Karena merubah huruf. Tertukar huruf. Emang kenapa sih kalau tertukar huruf sedikit doang, kan sama-sama aja ada nafasnya. Yang ini H besar soina, H kecil soina, kho juga ada nafasnya ngorok sedikit soina. Kenapa sih sampai kesalahannya besar? Karena merubah huruf berarti sudah merusak struktur kata, merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Dan kalau kita acuh dengan hal ini, maka ini yang membuat kita bisa berdosa dalam ngaji. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu malam yujawidul qur'ana athimu. Kalau kita baca Quran gak pakai tajwid dan kita gak mau belajar, dosa kita. Makanya disebut dengan kesalahan besar. Karena kenapa? Karena merubah firman Allah. Tapi kalau belajar, kalau masih salah, 2 pahalanya. Masya Allah, luar biasa ya. Allah cinta sama kitanya luar biasa banget. Kitanya yang kadang-kadang gak peka dengan cinta Allah. Ya, itu baru dari segi baca, apalagi dimaknai, apalagi diamalkan, apalagi disyiarkan. Allahu Akbar. Ya, nih kita untuk perumpamaan teman-teman. Ada kosakata kamu, misalnya aku cinta kamu, cielah ya, pakai huruf u nih, aku cinta sama kamu gitu ya. Tapi tiba-tiba beda kan, jadi rancu maknanya. Aku cinta sama kami. Gimana maksudnya? Aku cinta sama kami. Ya. Oke? Beda satu huruf, beda makna. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Nah, kalau salah, kalau dalam rangka belajar masih banyak salah, nggak dosa. Tapi 2 pahala. Tapi kalau teman-teman udah tahu nih, oh baca Quran harus pakai tajwid, teman-teman nggak belajar, dosa teman-teman. Kenapa? Karena tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Kewajiban. Ya. Nah, pentingnya kita bertholabul ilmi itu seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Sekarang berarti gimana, Bang? Oke, udah, kita udah tahu, Bang. Menukar huruf, kenapa dia lahan jali kesalahan besar? Karena dia merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah berarti merusak makna ayat. Kalau merusak makna ayat dan kita acuh bisa berdosa. Begitu. Ya. Oke, sekarang teman-teman, ini bacanya gimana? Bacanya seperti ini. Kita lihat dulu ya. Bunyinya seperti ini. Ahsoina, ahso. Ya gimana bang cara melafalkan hak kecil ini? Ayo kita pelajari. Ayo kita cari hak kecil. Hayu. Nih, hak kecil. Nih, hak kecil itu berbarengan dengan huruf ain. Ajib ya. Hak kecil dilafalkan berbarengan dengan huruf ain. Dari mana? Dari wastul halqi. Istilahnya wastul halqi itu apa bang? Wastul halqi itu artinya adalah tengah
tenggorokan. Tengah tenggorokan. Diapain tengah tenggorokannya? Ya, ditekan. Nih di sini nih, di bagian area yang berwarna ungu. Ya, ini namanya bagian area katup epiglotis kalau bahasa medisnya. Katup epiglotis. Ya, Masya Allah. Tuh apa nih, Masya Allah. Nih kita lihat ke komen dari Kak Maya Sari. Terima kasih Ustadz untuk share ilmunya. Sangat bermanfaat bagi kami yang sudah tertinggal semasa sekolah. Semua hal yang baik dari Allah, maka sebutkan Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, lanjut, Masya Allah ya. Nih, jadi H kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan, teman-teman sekalian. Ditekan, ditekan. Nah, salah satu sifat yang khas dari huruf H kecil adalah sifat hams. Hams ini artinya mengalirkan hembusan nafas, mengalirkan hembusan angin. Nah, H kecil karena keluarnya dari tengah tenggorokan, sifat hams atau mengalir nafas ini karakteristik nafasnya berbisik. Hah? Cobain deh kalau nggak percaya. Nih, dengerin ya. Ha. Ha. Kedengeran nggak sih kayak ada bunyi bisikan-bisikan begitu? Ha. Kedengeran nggak? Ha. Dia lembut bunyinya. Ha. Tuh. Ha. Kedengeran nggak sih? Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke. Nanti saya contohkan. Nanti saya balik ke muka saya. Tenang aja. Ya. Nanti saya balik biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Baik. Kedengeran. Nah sekarang kesalahannya apa bang kalau H kecil ini? Nah perhatikan, kesalahannya ketika orang-orang melafalkan H kecil itu nggak dilafalkan tepat dari tengah lidah. Tengah lidah lagi apa nih namanya nih? Tengah tenggorokan. Masih banyak orang melafalkan dari sini teman-teman. Nih, terlalu ke bawah, ke pangkal tenggorokan. Emang kenapa sih kalau terlalu ke pangkal, beda dikit doang juga? Emang kenapa sih? Yang muncul adalah huruf yang lain. Jangan anggap remeh nih. Tuh, yang harusnya kita lafalkan dari sini, nafasnya berbisik. Tuh, di sini ya, nafasnya berbisik, tapi kita lafalkan asal terlalu ke bawah. Jadinya huruf apa ini? Jadinya H besar. Kalau H besar, dia punya nafas juga, hams juga. Tapi karakteristiknya kenapa beda? Karena tempat keluarnya beda. Dia nafasnya biasa aja. Ha hi hu bah. Cobain deh, coba dirasain deh. Ha hi hu bah. Tuh. Ya. Nah, sekarang naikin sedikit ke tengah, ke atas. Beda bunyinya pasti jadi ha hi hu bah. Tuh. Kerasa nggak? Ustadz saya ompong jadi suka ngempos, nggak apa-apa. Lafalkan sesuai dengan kemampuan. Lafalkan sesuai dengan kemampuan. Yang buat bunda-bunda yang sudah ompong, ya nggak masalah. Ya gitu. Saya juga ompong bunda, bagian geraham saya belum ditambal, belum dikasih gigi palsu. Tapi ya nanti aja, sama. Tapi ya yang ompong lafalkan sesuai dengan kemampuan, nggak masalah. Ya, oke, sip. Lanjut lagi nggak? Lanjut lagi ya. Allahu Akbar teman-teman, 1.900 orang. Lihat, teman-teman bisa lihat. Luar biasanya TikTok bisa mengumpulkan orang-orang insya Allah yang solih, ya, yang pengen dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Karena teman-teman ikut bahu-membahu menyebarluaskan dengan tap-tap layar, dengan share. Allahu Akbar. Ya, ayo kita sukseskan, suguhkan tontonan baik untuk adik-adik kita, anak cucu kita yang buka TikTok dengan cara sebarluaskan. Tap-tap layar. Ya, yuk lanjutkan lagi ya. Insya Allah. Bismillah. Nah, teman-teman selanjutnya H kecil ini ya, perhatikan. Kalau terlalu ke bawah kan dia jadi H besar ya. Tuh, jadi H besar ya dia ya. Nah sekarang teman-teman, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih sekarang kalau H kecil kan yang harusnya di tengah tenggorokan, kalau terlalu ke bawah jadi H besar. Sekarang kalau H kecil dilafalkan dia terlalu ke atas ke sini, jadi huruf lain juga. Jadi apa? Nih, tuh, jadi huruf apa tuh? Nih, tuh, jadi huruf apa itu? Tuh, jadi huruf apa itu teman-teman? Jadi huruf kho. Jadi kho dia. Makanya teman-teman kalau melafalkan H kecil, ngerasa kok kayak nggak bersih ya? Kok kayak ada ngorok-ngoroknya ya? Kenapa? Karena melafalkan H kecilnya bablas angine ke atas. Jadinya kha begitu. Karena kho itu punya sifat hams juga. Tapi karakteristiknya dengkuran karena tenggorokannya dilafalkan dari tenggorokan paling ujung, paling atas.
ujung tenggorokan. Ajib. Nih, silakan ya. Ya, nih silakan di foto nih kalau ini penting foto. Tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disilakan di foto nih. Biar kita nggak keliru-keliru lagi teman-teman sekalian. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ya, semua yang manfaat bukan karena live ini. Ya, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh anggapan seperti itu, semua karena Allah. Maka agungkan Allah biar Allah kasih keberkahan dalam apa yang kita ikhtiarkan bersama ini. Allahu Akbar. Ya. Oke. Nah, karena kalau Allah tidak kasih izin tidak akan pernah bisa kita mendapatkan manfaat. Sehebat apapun pengajarnya, seluar biasa apapun fasilitasnya, kalau Allah tidak kasih izin gak akan pernah bisa. Ya. Allahu Akbar. Ya, lanjut lagi teman-teman. Ya. Nah, jadi pastikan hak kecil dilafalkan dari mana makhrajnya hak kecil? Dari tengah apa? Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan ya, atau nama istilahnya apa tadi? Wastul halqi. Nafasnya gimana nafasnya? Nafasnya berbisik ya, tengah tenggorokan dengan nafas yang karakteristiknya berbisik. Ya. So nih sekarang kita tunjukin teman-teman ya, biar yang baru bergabung salam kenal nama saya Givari Putra ya. Saya ingin contohkan nih. Jadi hak kecil ini dilafalkan dari tengah tenggorokan kita. Tuh di sini. Kalau terlalu ke atas jadinya gitu. Kalau terlalu ke bawah jadinya ya, paham? Jelas? Slina. Seperti itu. Oke. Ya. Ajib. Jelas. Ajib. Masya Allah. Mumtaz. Ya. Fatahallahu alaik. Ya. Penjelasan sangat jelas atas izin Allah. Bukan karena saya. Ya. Gitu. Sip. Teman-teman sebelumnya kenalkan nama saya Givari Putra. Jangan lupa di follow buat teman-teman yang belum follow, biar teman-teman gak ketinggalan informasi ketika update-update dari akun ini. Ya, jangan lupa di follow di pojok kiri atas ada tulisan ikuti warna merah, diklik. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, selanjutnya huruf yang seru untuk kita bahas. Huruf apa ini? Jeng. Nama huruf aslinya ya. Yang saya tanya nama huruf aslinya. Nama huruf asli ini apa namanya? Yang saya blok dengan warna hijau. Love orange juga boleh. Ya, kalau teman-teman berkenan boleh. Ya. Ini namanya huruf shad. Sip, ajib. Nama hurufnya adalah huruf shad. Harus tahu ya nama asli huruf. Ya. Bukan so. Nama aslinya bukan so, tapi shad. Ajib, masya Allah. Ya, teman-teman, huruf shad ini ya, ketika gini ya, sebentar ya. Huruf shad ini ya, lihat harokatnya, lihat. Harokatnya kan baris atas. Coba baris atas itu basicnya dibaca dengan vokal A atau dengan vokal I atau dengan vokal U, basicnya dasarnya. Fathah itu ketika huruf berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A atau dengan vokal I atau dengan vokal U, dasarnya dulu. Dengan vokal A. Sepakat kita. Keren, masya Allah. Ya, keren, masya Allah, keren. Ya, dibaca dengan vokal A. Tapi kenapa nggak kita baca sa? Tapi kenapa malah berubah menjadi su? Kenapa berubah menjadi vokal O? Ayo lo. Katanya A lo. Ayo, kenapa dia berubah menjadi vokal O? Ayo. Buat teman-teman yang nonton dari awal pasti ngeh. Kenapa ayo? Kenapa? Kan sa asalnya, sa. Kan fathah. Kenapa jadi O kedengerannya? Karena dia adalah huruf yang tebal. Udah pada tahu atuh, udah pada pinter. Berarti atuh ini mah. Ya, masya Allah. Ya. Berarti siapa yang lagi belajar? Saya juga lagi belajar dari jawaban teman-teman. Oh, bukan saya lagi ngajarin. Emang saya siapa? Bukan. Saya lagi belajar sama teman-teman semua. Makanya teman-teman gak bilang ustadz pun gak masalah. Panggil abang, panggil akang, panggil kakak, panggil mas juga boleh. Asal jangan panggil tante dan mbak. Apalagi nenek. Ya, gitu. Oke. Sip. Di sini kita belajar bareng. Saya gak pernah menyebutkan diri saya ustadz. Enggak. Sama-sama kita belajar bareng. Ya, sip. Nah, perhatikan baik-baik. Huruf shad ini dia adalah huruf yang tebal. Oh bang, berarti kalau ada huruf yang dia adalah huruf yang tebal dan dia harokatnya baris atas, berarti vokal A-nya berubah menjadi seperti O ya bang? Iya. Oh iya bang. Tapi bang, apa alasannya? Ya, kenapa alasannya? Kenapa? Apa yang membuat tebal ini kan harus mengubah vokal A jadi O? Kenapa? Ada yang tahu kenapa?
Ada yang tahu nggak? Masya Allah. Ada yang tahu nggak kenapa sih? Iya ya, kenapa ya harus jadi O ya? Apa emang ada apa sih huruf tebal? Karena dia punya diangkat pangkal lidah, karena terangkatnya lidah. Wah, udah pada pinter. Udah pada tahu, ini berarti udah teman-teman udah pada belajar, ya, udah pada tahu. Tahu dari mana teman-teman? Udah pada ngaji berarti, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, yang belum tahu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang belum tahu ikut belajar bareng setiap hari ibadah subuh di sini. Ya, belajar bareng-bareng. Nih, jadi gini teman-teman, huruf tebal, kenapa dia bunyi vokal A-nya itu bisa jadi O? Karena huruf tebal ini dia punya sifat huruf yang tidak akan pernah tidak akan pernah lekang oleh waktu lagi. Kok malah jadi tak lekang oleh waktu? Tidak pernah terpisah antara isti'la dengan huruf tebal. Huruf tebal pasti ada isti'lanya. Apa itu isti'la? Isti'la itu adalah mengangkat bagian pangkal lidah kita. Nih, perhatikan huruf shad nih ya. Perhatikan ya, nih huruf shad itu dia punya berbagai macam sifat. Perlu kita bahas semua nggak? Nggak perlu. Bahas yang penting-penting aja. Bukan berarti yang lain nggak penting, tapi ada sifat yang nggak perlu kita bahas pun dia akan bisa kita lafalkan. Nah, gitu ya. Ada sifat huruf yang nggak perlu kita bahas pun dia akan bisa kita lafalkan. Nih, jadi gini, nih huruf shad adalah huruf yang tafkhim atau mufakhamah tebal. Kenapa alasannya? Karena dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Ya, gitu. Isti'la itu apa? Terangkatnya bagian pangkal lidah. Terangkatnya bagian pangkal lidah. Bang, pangkal lidah itu bagian mana? Yo, simak baik-baik. Nih, lihat gambarnya. Ya. Nih, ya. Nih, jadi pangkal lidah kita ini tumpuan huruf tebal. Kenapa dia terasa tebal itu? Tumpuan utamanya dari mana? Dari pangkal lidah yang diangkat. Nih, maaf, Masya Allah. Nih, dari sini nih. Aduh. Nah, dari sini nih. Tuh, kelihatan nggak? Nih, ya, dari sini nih. Nih, ini pangkal lidah kita naik ke atas nih. Nah, itulah yang membuat bunyi vokal A ketika fathah, sa, jadi so. Gimana terasa ngangkatnya? Dilatih, nggak ada cara lain, ya. Bang, gimana saya masih ini di kelas privat saya ya, yang sedang sekarang di angkatan pertama kelas privat, masih kita lagi belajar huruf shad kasroh. Kalau ini shad fathah masih gampang, kita bisa licik ya, bisa di o-in, walaupun nggak boleh vokal o ini nggak boleh kita o-in sengaja. Tapi karena mengangkat bagian pangkal lidah kita. Ya, nih, gini. Jadi gini, saya izin tulis dulu ya. Nih. Jadi, teman-teman perhatikan baik-baik. Bunyi vokal O di sini dihasilkan bukan karena kita MM. Bang, MM apaan, Bang? MM itu artinya monyong mulutnya, maju mulutnya, muncung mulutnya, membulatkan mulutnya. Enggak. Jadi enggak seperti ini. Perhatikan, bunyi vokal O itu dihasilkan bukan karena kita memonyongkan bibir kita seperti ini. So, dibikin ruang bunyi O gitu dalam mulut. So, enggak gitu, enggak disengajain gitu, ya. So, berarti kita niatnya O dong. Sedangkan harokat fathah itu baris atas itu vokalnya adalah A harusnya. Maka niat kita harusnya A. Sa, ya, sa, ya. Jadi mulutnya enggak dimonyongin. Terus mulutnya harus gimana kalau enggak monyong? Kalau nggak monyong, nggak dibulatkan, harus gimana? Lihat harokatnya. Harokatnya baris atas. Bagaimana menyempurnakan harokat baris atas? Wal maftuhu bil fathi faham dengan cara BM. BM itu apa BM? Cukup dibuka mulutnya. Ya. Buka mulutnya tapi digimanain? Dengan cara BMTS. Buka mulut tanpa senyum. Ya. Buka mulut tanpa senyum. Kalau bunyi vokalnya A ketika fathah, contohnya di sini nih, ya Hamzah tadi, dia buka mulut sambil senyum. Kenapa? Karena bunyi vokalnya A tipis. Tapi kalau huruf tebal, karena bunyi vokalnya O, buka mulut tanpa senyum. Lalu bunyi vokal O-nya dari mana? Dari sifat isti'la tadi, pangkal lidah diangkat. Nah, maka kalau kita contohkan seperti ini, ya. Sambil dibantu silahkan di-share dulu, ya. Kita ramaikan room ngaji. Ya, room di TikTok yang ngaji, yang solawatan, yang tilawah, ramaikan, sebarluaskan, Qurankan TikTok bareng-bareng. Ya, suguhkan tontonan baik untuk adik-adik kita, anak cucu kita. Ya, oke.
Nah, jadi gini, buka mulut sa. Niatnya harus a, sa, karena fathah. Sa, tapi dia nggak pakai senyum. Kalau senyum sa itu tipis jadinya, jadi huruf sin. Sa, tuh, jadinya tipis. Tapi kalau sod, lafalkan vokal a saja dulu. Lalu buka mulutnya tanpa senyum karena tebal. Sa. Nah, gini ya, sa, sa. Oke, sudah? Sekarang angkat bagian pangkal lidahnya ke atas. Sa, so, so. Gimana sih cara ngerasain pangkal lidah? Latihan. Gimana caranya? Rasain lidah teman-teman ditekan ke dalam, didorong ke dalam, lalu diangkat ke atas. So, rasanya penuh dan berat. So, gitu. Jadi kayak ngap jadinya. So berat. Iya pasti karena huruf hijaiyah, huruf alfabet nggak ada yang pakai pangkal lidah. Susah, pasti susah karena belum terbiasa. Kalau melafalkan hamzah a i u gampang nggak? Wawiwu gampang nggak? Gampang karena di alfabet ada a, ya, a i u ada, huruf w ada. Tapi kalau huruf pangkal lidah naik nggak ada, makanya susah. Karena apa? Karena belum terlatih. Ajib, oke? Sebarluaskan konten-konten baik, jadikan peluang pahala jariah untuk akun teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Lanjut lagi, ya. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Faham nih? Jadi ahsu, gitu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, jelas ya. Kita ini udah di foto belum? Udah di foto belum teman-teman? Terima kasih supportnya Bunda Ida, barakallahu fikum, terima kasih ya. Ini udah di foto belum? Udah ya. Kita lanjut ya. Masih semangat ya. Yo, bismillah ya Allah, muliakan teman-teman yang sedang ada dalam live ngaji Allah, bukan hanya di room ini ya Allah, di room yang lain dengan guru-guru kita yang lain ya, kita saling support semua insyaallah ya, gitu. Saya untuk kasroh belum sempurna, iya Bunda Aini, dilatih Bunda Aini. Nih Bunda Aini ini ya termasuk yang ikut kelas privat saya nih, ada Bunda Aini ya, Masya Allah. Tuh. Sip, lanjut lagi teman-teman. Nah sekarang ahsu, pastikan juga huruf shad ini ada desisannya ya, harus ada desisannya, harus ada sifat sofirnya. Nah, jadi ada nah ada itunya, harus ada itunya. Ahsu, tuh ada jelas desisan. Karena ada yang melafalkan shad begini. Aduh, harus saya contohkan lagi. Karena ada yang melafalkan shad seperti ini. Ahsu, fo. Jadi kayak huruf fa. Fo, bukan fo, so. Desis dia. So, gitu. Oke. Ya, desis. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, ahsoi. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi teman-teman. Satu pembahasan lagi ya. Teman-teman. Teman-teman, sahabat Quran, ini huruf apa? Ada kondisinya tadi sudah kita bahas. Ada ya sukun sebelumnya diikuti oleh fathah. Apa hukum di sini? Apa hukum di sini? Disebut dengan lin. Hati-hati. Tadi sempat ada yang masih salah, ya. Ini lin atau layin, boleh. Nah, masih ada yang jawab madlin. Wah, berarti harus kita lakukan tetot. Kita lakukan operasi penilangan, ya. Ini bukan madlin, kita bahas dulu. Ini namanya lin saja. Kenapa bukan madlin? Kita nanti bahas. Perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan. Ini, jadi kalau gini teman-teman, pahami apa yang saya sampaikan terlebih dahulu pelan-pelan. Kalau teman-teman menemukan ada ya sukun sebelumnya diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah, namanya adalah lin atau layin, atau kondisi lain. Terima kasih Ibu Ur, Masya Allah. Kondisi lain adalah wawu sukun sebelumnya diikuti oleh fathah, itu pun sama disebut dengan kondisi lin atau layin. Ya, lin atau layin. Ya, lin atau layin. Apa bang arti lin dan layin? Lin artinya apa? Lin artinya lembut, ya, lembut, ya. Layin artinya apa? Lunak. Apa yang dibaca lembut dan lunak? Ya sukun atau wawu sukunnya dibaca lembut, ya. Soi dibaca ringan, lembut, lunak. Jadi soi tuh ringan saja, lunak saja. Soi ya sukunnya atau wawu sukunnya. Taubatan nasuha, soi itu lembut ya, bukan soi
ahsoina atau ahsoina. Nah, nggak gitu. Lembut. Soita. Ya. Oke. Faham? Ajib? Jelas? Takbir. Allahu Akbar. Nah, sekarang ya. Kenapa dia bukan kenapa dia bukan Madlin? Siapa yang masih jawab ini Madlin? Coba boleh komen. Siapa yang masih menganggap ini Madlin? Boleh komen saya. Yang masih menganggap ini Madlin boleh komen siapa? Ayo. Siapa? Siapa yang masih menganggap kondisi ini adalah Madlin? Ayo, boleh komen saya. Siapa? Siapa yang masih menganggap bahwasanya ini Madlin? Ya, itu kurang sempurna. Kenapa? Karena dia bukan bacaan mad, dia dibaca panjang nggak? Ahsainahu. Nah, bukan. Madlin itu kalau perhatikan baik-baik. Kalau dia jadi madlin itu, kalau misalnya teman-teman gini ya, saya izin contoh ini hanya untuk perumpamaan saja. Izin. Kita anggap di sini nggak ada huruf yang lain, ya. Kita hapus. Contoh. Perhatikan. Nih. Di sini dia akan menjadi madlin kalau misalnya kondisi lin ini yang tadi kita bahas nih ya, sukun sebelumnya fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat waqaf. Akibat berhenti, misalnya di sini ada huruf nun nih, kita berhenti misalnya huruf nunnya karena kita pengen berhenti aja, entah itu karena alasan capek nafasnya atau karena kita ada di akhir ayat misalnya, maka nunnya kalau disukunkan, kalau diwakafkan misalnya dia jadi sukun, misalnya dia jadi sukun nih, jadi seperti ini. Nah, jadi sukun seperti ini, seret. Nah, berarti kondisi kalau ada lin bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat wakaf maka disebut madlin. Jadinya gini bacanya. Contoh, ahsain. Terima kasih ya Ustadz Martunis. Tuh ada Ustadz Martunis, teman-teman lihat di kolom komentar. Itu guru saya tuh, boleh di-follow juga ya. Itu lebih dalam dengan beliau. Kalau sama saya mah yang basic-basic aja ya Ustadz ya, mohon izin. Yang basic-basic, yang dasar-dasar gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau pengen dalam bacanya langsung dari kitabnya atau langsung ikuti Ustadz Martunis ya, gitu, Masya Allah. Oke. Sip, lanjut lagi. Ya. Jadi kalau dia ketemu sama huruf yang disukunkan, maka dia jadi jadi madlin. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ahsoin gitu. Terima kasih Ustadz Mantun ini, boleh di follow nih beliau ya. Ini kalau pengen belajar lebih dalam dari kitabnya. Kalau saya mah yang basic, beliau tuh yang lebih dalam, yang lebih Masya Allah ya, guru kita semua ya gitu. Oke, di follow. Itu jadi bukan jelas pembahasannya juga dari beliau tuh, boleh di follow ya. Oke, lanjut lagi. Sudah teman-teman paham? Jelas ya. Insya Allah sip. Nah begitu teman-teman ya. Lanjut lagi. Ini masih malah makin banyak ini teh. Nggak pada ngantor teman-teman ya. Coba disebarluaskan dulu teman-teman. Yang ngerasa konten-konten ngaji ada manfaat, yuk ikut menanam saham investasi akhiratnya dengan sebarluaskan ya. Kita suguhkan tontonan baik untuk anak-anak cucu kita, untuk adik-adik kita yang sekarang sudah gadget dipegang semua kalangan, dipegang semua usia. Makanya hadirkan, bantu tontonan baik terhadirkan di konten-konten TikTok. Ayo ya. Allahu Akbar ya. Lanjut lagi ya teman-teman. Ini sebenarnya harusnya udah selesai ini. Satu lagi boleh satu pembahasan lagi. Saya izin minta waktunya, boleh ya. Allahu Akbar teman-teman. Ini huruf apa? Terakhir ya. Terakhir teman-teman. Ini huruf apa ini teman-teman? Halo, assalamualaikum sahabat Quran, calon penghuni surga insyaallah. Ini huruf apa? Nun ini bagaimana melafalkannya? Susah nggak? Gampang. Apa? Lafalkan saja huruf N. Selesai. Sudah. Lafalkan saja huruf N. Sudah selesai. Ya, lafalkan saja huruf N. Sudah selesai. Ajib ya. Oke. Ya. Nah, sekarang berarti Bang gimana melafalkannya? Udah huruf N aja, udah selesai. Terus apa yang harus diperhatikan? Harokatnya ini apa? Ada fathah tegak. Allahu Akbar. Ada fathah tegak. Ya. Nah, kalau ada huruf di atasnya ada baris tapi tegak barisnya, maka dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Bunyi vokalnya bunyi vokal A. Terus kadar panjangnya berapa harokat? Kadar panjangnya adalah 2
Duha bukan 2 hari. Duha harokat, bukan 2 hari. Kelamaan teman-teman ya, 2 hari keburu lapar ya. Oke, 2 harokat ya. Apa nama hukum tajwidnya? Nah, ya, nama hukum tajwidnya adalah hukum tajwid mad. Mad tabi'i, mad tabi'i, mad tabi'i. Ajib ya, Masya Allah ya. Mad tabi'i. Cara membaca mad, atau boleh teman-teman sebut mad asli pun boleh, silahkan, nggak masalah, insya Allah ya. Mad tabi'i. Nah, berarti dibaca 2 harokat. Teman-teman, tahu nggak sih salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan 2 harokatnya teman-teman jangan kesana kemari. Pas di 2 harokat, tidak kepanjangan, kelamaan, tidak kecepatan atau kependekan. Coba jujur. Coba saya pengen jujur dulu teman-teman. Jujur, siapa yang 2 harokat mad tabi'inya teman-teman masih kesana kemari, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kecepatan, kependekan. Siapa? Ayo, jujur ya, sambil disebarluaskan ya, gitu. Sebarluaskan konten-konten ngaji ya, silahkan. Saya masih banyak nih yang belum konsisten. Oke teman-teman, saya bisa berani pastikan kalau 2 harokat teman-teman mad tabi'i masih belum konsisten, maka ngaji teman-teman itu pasti akan condong ke tidak teratur, tidak rapi. Kenapa? Karena hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran salah satunya adalah mad tabi'i. Salah satunya adalah mad tabi'i. Salah satunya adalah mad tabi'i teman-teman sekalian ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana agar 2 harokatnya dia tidak kepanjangan atau kependekan? Gimana caranya? Diayunkan dengan nada ayun. Emang boleh pakai nada? Yang nggak boleh itu nada yang menghancurkan tajwid. Banyak yang berindah-indah dengan bacaan tapi tidak disempurnakan dengan tajwidnya. Sedangkan yang wajib atas kita ketika membaca Al-Quran adalah auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu harus tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakaf. Iya, betul, seperti itu teman-teman ya. Oke, maka pastikan nih 2 harokatnya ajib, tepat ya. Caranya gimana? Ayunkan. Mad tabi'i dengan mad asli itu sama. Mad tabi'i bagian dari mad asli. Ya. Allahu Akbar, sampai batuk saya ya. Allahu Akbar. Maka gimana caranya? Ayunkan. Ikuti saya ya. Ayun, ahsaynahu, ayunhu, ahsaynahu kitaba. Ini juga sama nih. Ini mad tabi'i juga nih. Nih, kalau teman-teman nggak percaya ya, ayunkan saja dulu. Ini juga sama. Huruf ta-nya mad tabi'i nih. Karena fathahnya fathah tegak. Ya, maka diayunkan sama nih. Perhatikan, yang 2 harokat semuanya diayunkan. Ya, diayunkan untuk teman-teman yang belum konsisten ya. Buat teman-teman yang belum konsisten, ayunkan saja. Ikuti saya. 1, 2, 3. Ahsaynahu kitaba. Tuh. Ahsaynahu kitaba. Tuh, ngayun. Nanti kalau teman-teman sudah 2 harokatnya, oh udah ngeh bang, saya 2 harokat itu sepanjang apa? Nggak diayunkan pun sungguh tidak masalah. Contoh ya, ahsaynahu kitaba. Tuh, itu nggak diayunkan tapi 2 harokatnya insya Allah tetap terjaga. Gitu. Seru nggak teman-teman belajar ngaji? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ini udah atau belum ini teh? Ini malah makin naik, biasanya udah turun teman-teman. Ini teh malah masih pada nongkrong. Kita lanjutin lagi sedikit lagi atuh ya. Ya, tapi dibantu untuk share, dibantu untuk tap-tap layarnya, share ya. Kita sediakan konten-konten ngaji untuk adik-adik kita, untuk jamaah-jamaah masyarakat Indonesia yang buka TikTok ya. Sebarluaskan ya. Yang belum tap-tap layar dan share, silakan ikut sebarluaskan. Ini malah makin banyak. Ini gara-gara Jumat berkah gitu ya. Gimana ini teh? Biasanya udah nurun. Kalau udah menjelang jam 7 biasanya suka turun. Terakhir deh ya, tambah lagi ya, karena teman-temannya semangat, saya juga lanjutkan sedikit lagi
Teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Teman-teman, ini adalah huruf H. H. Haknya hak besar, hak kecil. Haknya hak besar, hak kecil. Haknya hak besar ya. Haknya hak besar ya. Oke, haknya hak besar. Hak besar ini, siapa di antara teman-teman yang menganggap hak besar ini dilafalkan itu caranya dari dada? Ada nggak? Ayo. Ini karena ini masih banyak yang menganggap hak besar itu karena dia besar, dia keluar dari dada. Apakah iya? Tentu saja tidak. Ya. Oke. Ya, hak besar tidak keluar dari dada. Hak besar tidak dari dada. Nggak ada makhorjul huruf, makhraj huruf yang keluar dia keluar dari dada. Nggak ada. Nggak dari dada. Ya, dari mana? Ayo kita ta'arufan. Mau ta'arufan? Ta'arufan lagi mau nggak kita? Ya, tapi ta'arufan di sini bukan ta'arufan antara aku dan kamu, tapi antara kita dengan hak besar. Wah, ya. Nih, perhatikan. Hak besar itu punya makhraj, teman-teman. Hak besar itu punya makhraj. Makhraj itu apa makhraj? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Di mana hak besar makhrajnya? Istilahnya namanya aqsal halqi. Bang, saya nggak ngerti istilahnya. Ya udah, hafalkan saja. Aqsal halqi itu adalah tenggorokan paling bawah atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan atau tepatnya di bagian pita suara kita. Allahu Akbar. Ya, nih di sini. Nih, tuh, kelihatan? Paham? Nih, di sini teman-teman. Ya, bukan dari dada. Nih, teman-teman, saya balik sambil di-share. Nih, saya berdiri nih ya. Ini berarti sudah serius banget nih. Nih, perhatikan. Hak besar itu dilafalkan bukan dari dada. Gak perlu. Gak perlu. Karena hak besar itu keluar dari tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya, hak besar itu dilafalkan bukan dari dada. Hak besar itu dilafalkan bukan dari dada, teman-teman sahabat Quran sekalian, ya, gitu. Bukan dari dada, ya, tapi dari pangkal tenggorokan. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ha. Bukan ha. Jadi nggak perlu berlebihan ha. Terima kasih Bunda Alia. Terima kasih supportnya, gitu. Ya, tapi ha. Teman-teman natural bilang ha biasa gimana sih? Ha alfabet gimana sih? Ha, rasakan dari sini aja pita suara. Ha, selesai. Teman-teman. Ya. Oke, sip. Takutnya bosan lihat muka saya. Gitu ya. Oke, sip. Jadi nggak perlu dari dada. Ya karena dia ha besar. Lafalkan dari dada. Enggak ada hubungannya. Ya. Oke, lanjut lagi. Terakhir, the real terakhir. Sebelum teman-teman beraktivitas ke kantor, ya, atau ada yang ke pasar, atau ada yang beraktivitas lain, terakhir teman-teman ini harokat apa namanya? Ya, nah sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa yang belum follow di pojok kiri atas ada tulisan diikuti, biar kita bisa ketemu lagi besok, karena kita rutin setiap ba'da subuh jam 5:30, insya Allah, ya, oke. Oke. Sampai batuk tuh ya. Oke, nih. Hu di sini. Ini apa harokat apa ini? Namanya harokat dhammah. Oke, baik. Saya akan izin tulis harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman. Tolong dijawab di kolom komentar sekarang juga, gak pakai nanti, gak pakai tapi. Ya. Dibaca dengan vokal U, Masya Allah, betul. Dibaca dengan vokal U, ajib banget, sip. Ya, dibaca dengan vokal U berarti hanya dibaca hu ya. Oke, teman-teman terakhir, bagaimana agar kita bisa menyempurnakan harokat dhammah bunyi vokal U-nya? Buat teman-teman yang udah sering ikut live saya secara rutin, pasti insya Allah atas izin Allah tahu. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Cara menyempurnakan harokat dhammah dengan cara Masya Allah, tabarakallah, dengan cara Apa itu Bang? Maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, apalagi manjun mulutnya, maju mulutnya. Nih, saya contohin. Izin teman-teman. Nih begini. Ahsaynahu.
Bang, kalau saya harus monyong-monyong, muka saya jadi nggak ganteng, nggak kece, nggak cantik. Nggak masalah gak ganteng, kece, dan cantik di hadapan manusia. Tapi bacaan teman-teman ganteng, cantik, kece di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman ngaji bukan untuk hanya dipandang oleh manusia, tapi dipandang dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Oke. Ya, ahsaynahu. Ya, muncung, maju mulutnya. Ya, oke, mohon maaf teman-teman ya, saya sering bolak-balik ke muka saya nih. Semoga teman-teman tidak risih ya, gitu. Saya balikin ke muka saya itu biar teman-teman bisa terbayang seperti apa melafalkannya. Ya, gitu. Jadi huruf yang harus dibaca monyong ada dua kondisi, yaitu huruf wawu dan huruf huruf apapun berharokat dhammah. Ajib. Ya, gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, teman-teman, kita cukupkan dulu, kita ngaji dulu yuk. Kita baca ayat 29-nya boleh nggak? Jangan dulu keluar sebelum kita tutup, ya. Oke. Oke. Besok kita ketemu lagi, ya. Bismillah. Kita baca bareng-bareng. Praktekkan segala bentuk tajwid yang sudah kita bedah. Ya, gitu. Oke, siap. 1 2 3, bismillah. Wa kulla maaf, kita hapus dulu ini biar gak nganggokin ya. Yuk, 1 2 3. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Lagi, lebih pelan lagi boleh ya. Lebih pelan lagi, 1 2 3. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ya, sekarang saya contohkan dari segi pelafalan. Simak baik-baik sambil disebarluaskan. Ini terakhir kita sebelum kita tutup, sebelum teman-teman nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya. Oke. Perhatikan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Lagi. Sekali lagi. Monyongin. Dhammahnya maju. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Oke, ya. Masya Allah ya. Ajib. Jelas. Allahu Akbar. Sip. Teman-teman, seru nggak belajar ngaji? Ya, seneng nggak belajar ngaji? Allahu Akbar. Teman-teman, lihat 350